Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 1. Hervina Warninghyun, kedua Mita Octavia Mandasari, ketiga Ira Irawan, dan keempat Fitriana Novitasari. Berikut jurnal yang kita gunakan dalam ekstraksi cair-cair. Judul jurnalnya Fraksinasi ekstrak daun sirih dan ekstrak gambir serta uji antibakteri Streptococcus mutans. Untuk alamat URL-nya ini. Selanjutnya skema kerja akan dijelaskan oleh Mita. Oke, skema kerjanya yang pertama, sebanyak 1000 gram daun sirih dan gambir segar diekstraksi masing-masing dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dengan cara direndam dalam pelarut etanol selama 24 jam. Proses maserasi dilakukan 2 kali pengulangan dengan jumlah pelarut yang sama. Selanjutnya, ekstrak etanol dipisahkan dari pelarutnya dengan rotari evapor pada suhu 500 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak kental dan rendaman ekstrak etanol 96% daun sirih dan gambir. Selanjutnya, dilakukan fraksinasi dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan 3 pelarut yang tidak saling campur, yaitu N-heksan, N-butanol, dan etil asetat. Selanjutnya dilakukan pengulangan untuk tiap pelarut sampai tidak ada perpindahan zat antar pelarut. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia meliputi alkaloid, polifenol, tanin, flavonoid, steroid, dan triterpenoid dan saponin. Selanjutnya, bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah Streptococcus mutans, dan kemudian dilakukan peremajaan selama 1 kali 24 jam dengan suhu 370 derajat Celcius pada agar miring. Selanjutnya dibuat beberapa varian konsentrasi dan diuji dengan metode difusi cakram. Selanjutnya pengukuran zona hambat ekstrak dan fraksi daun sirih dan gambir dilakukan pada 3 cawan Petri dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu kelompok ekstrak, kontrol positif, klorheksidin 0,2% dan kontrol negatif berupa pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi dan fraksinasi. Selanjutnya metode yang digunakan ialah metode difusi lempeng agar yang merupakan metode uji diameter daya hambat langsung. Agar Na dibuat sebanyak 3 cawan Petri pada kedua gabungan fraksi etil asetat, daun sirsak, dan gambir. Selanjutnya, Streptococcus mutans disebar secara merata dengan menggunakan swab pada permukaan agar Na. Selanjutnya, kertas cakram diberi ekstrak gabungan dengan konsentrasi 20%, 15%, dan 10%. Hal sama dilakukan untuk kontrol positif dan kontrol negatif. Zona hambat terbentuk di sekitar kertas cakram diukur diameter vertikal dan diameter horizontal dan satuan milimeter menggunakan jangka sorong dan diukur dengan rumus. Selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh Irawan. Ya, hasil pengujian screening fotokimia menunjukkan bahwa alkaloid terdapat pada fraksi air. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa alkaloid yang ada pada daun sirih bersifat polar. Sedangkan polifenol terdapat pada semua fraksi sehingga diduga banyak turunan polifenol yang terdapat pada ekstrak daun sirih. Terpenoid dan triterpenoid merupakan senyawa yang tersusun oleh unit isoprena. Semua fraksi dinyatakan positif terpenoid. Hal ini terjadi karena unit terpenoid tersusun oleh 2 unit sampai lebih dari 8 unit isoprena.
sedangkan alkaloid tidak terdapat pada fraksi manapun. Padahal pada ekstrak gambir menunjukkan hasil positif. Salah satunya kemungkinan disebabkan oleh proses fraksinasi atau perbedaan reagen yang digunakan pada proses screening. Polifenol dan tanin terdapat pada semua fraksi. Diduga banyak turunan polifenol yang terdapat pada ekstrak daun gambir. Teman pada fraksi ekstrak merupakan perbandingan jumlah fraksi yang diperoleh dengan jumlah ekstrak yang digunakan. Jadi semakin besar rendaman fraksi ekstrak, maka semakin banyak juga jumlah senyawa yang terekstraksi antar pelarut. Pada daun sirih, pada daun sirih, rendaman terbesar ada pada ekstrak etanol dan rendaman terkecil ada pada ekstrak eneksan. Sedangkan pada tadi yang gambir, mohon maaf, yang ekstrak daun sirih, rendaman terbesar ada pada ekstrak etil asetat dan rendaman terkecil ada pada ekstrak eneksan. Untuk pengujian aktivitas antibakteri, dalam penelitian ini menggunakan metode difusi cakram kertas dengan media nutrien agar. Aktivitas ekstrak sebagai antibakteri dapat dilihat dari kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin kecil konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam menghambat pertumbuhan bakteri, maka semakin besar potensi ekstrak tersebut sebagai antibakteri. Ekstrak dengan konsentrasi kecil yang mempunyai aktivitas besar disebut efektif sebagai antibakteri. Uji aktivitas dilakukan pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa aktivitas antibakteri ada pada konsentrasi di atas 10%. Penambahan konsentrasi dilakukan berdasarkan rumus N+5. Konsentrasi terbesar yang dipakai adalah 20% dan acuan bahwa aktivitas antibakteri yang terjadi di atas 20%. Dianggap kurang efektif karena harus memakai ekstrak lebih banyak dan pemakaian jadi tidak efisien jika diaplikasikan pada penggunaan simplisis secara klinis. Terbentuknya hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans diduga terjadi akibat adanya aktivitas antimikroba zat-zat aktif yang terkandung di dalam ekstrak etil asetat dan sirsak. Pertumbuhan bakteri yang terhambat atau kematian bakteri akibat suatu zat antibakteri dapat disebabkan oleh penghambatan terhadap sintesis dinding sel, penghambatan terhadap fungsi membran sel, penghambatan terhadap sintesa protein, atau penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Fraksi etil asetat ekstrak daun sirih memiliki daya hambat terbesar terhadap bakteri Streptococcus mutans, yaitu pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%, dengan respon hambatan pertumbuhan sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa-senyawa agen sebagai antibakteri terfraksinasi pada fraksi enheksan dan etil asetat. Hasil berbeda terjadi pada fraksi ekstrak gambir di mana kemampuan sebagai antibakteri berkurang, bahkan tidak ada. Hilangnya kemampuan antibakteri tersebut diduga karena agen-agen antibakteri pada gambir bersifat sinergis atau saling mendukung, dan aktivitas akan hilang jika senyawa-senyawa tersebut dipisahkan. Tujuan dilakukan kombinasi paralel yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri antara sirih dengan gambir pada fraksi sama ketika dilakukan pengujian secara tunggal.
walaupun pada sirih di DH masuk kategori sangat kuat dan di Gambir kategori lemah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.